Selamat siang, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, Ibu Dr. Hajah Hastini Ratna Dewi MPD. Yang kami hormati, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, Bapak Denny Irawan SPD MM. Yang kami hormati, Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Bapak Franky Minggariana Dwi Putra SSM. Yang kami hormati, Pengawas SMK Negeri 11 Malang, Bapak Dr. Andes Thomas Hari Kartono MPD. Yang kami hormati, Kepala SMK Negeri 11 Malang, Bapak Suhari MPD. Yang kami hormati, Komite SMK Negeri 11 Malang. Yang kami hormati, Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 11 Malang, serta para tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang terus mengalir, berupa nikmat sehat dan kebahagiaan, sehingga pada hari Selasa, 8 April 2025, kita dapat berkumpul di Gedung Serbaguna SMK Negeri 11 Malang dalam kegiatan serah terima jabatan PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Malang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, dan halal bihalal. Sholawat bertingkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Hadirin yang kami hormati, untuk mempertebal rasa nasionalisme kita, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suwantini S.A.D. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia bangsa, hiduplah anakku
jiwanya untuk Indonesia. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Teriring harapan, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa. Doa akan dibantu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sedang bukan kepala dan mengucap kepada Allah. Doa ini kami pandu sesuai dengan ajaran Bapak Islam bagi yang agama lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim sultan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta. Segala puji atas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, untukmu segala puja dan puji sebagaimana layaknya bagi keagungan wajah dan kebesaran kuasa. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami hamba-hambamu bersimpuh mempersembahkan puja dan syukur kehadirat. Karena berkat rahmat dan hidayahmu pada saat ini, kami dapat menyelenggarakan acara serah jabatan. Semoga acara ini Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik. Di hari Selasa pada bulan Syawal yang penuh berkah, telah Engkau kirimkan kepada kami seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang akan membawa bahtera sekolah dan bangsa Indonesia untuk mencapai bangsa yang maju, beriman, bertakwa, berakhlak mulia demi mencapai keridhaan. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah Bapak dan Ibu beserta para keluarganya. Berikanlah perlindungan, bimbingan, dan kekuatan dalam mengikuti semuanya. Kepada Bapak Suhadi, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja keras beliau. Diiringi doa, semoga jerih payah itu menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir bagaikan mata air. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak sambutan Kepala SMK Negeri 11 Malang. Kepada Bapak Suhari MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daya Kota Malang dan Kota Batu, Dr. Haja Hadi MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK di 11, Profesor Dr. dan jajarannya. Yang terhormat Kepala Subak TU Bapak Denny Irawan SPDM. Kami hormati Kasih SMK Bapak Franky Daryana Putra SSN. Kami hormati Kasih SMK Bapak Ahmad Asrofi Adi. Kami hormati pendamping Satuan Pendidikan Bapak Dr. Andes Thomas Hari Kartono IPD. Yang kami hormati Ketua MKKS SMK di dan swasta Bapak Dr. Hari Kartono. Yang kami hormati Bapak Chandra Irawan, Chandra Usama, dari mitra studi kita. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 7 Malang, Bapak Sudana SPC dan dan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri 11 yang berbahagia. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daya Kota Malang dan Ketua Komite SMK Negeri 11 Malang, Kepala SMK Negeri 7 Malang, Bapak Ibu Panitia kegiatan sertifikat yang kita laksanakan pada hari ini. Perlu saya sampaikan, SMK Negeri 11 dari waktu ke waktu, menurut pengamatan saya menunjukkan progres kembangan yang lebih baik lagi berkat dukungan dan bimbingan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Guru Dr. Haja Hadi Ratnadari, dukungan dari Ketua Komite SMK Negeri 11 Malang, Bapak Profesor Dr. Purnomo, Bapak Pendamping Satuan Pendidikan, Bapak Dr. Andes Thomas Hari Kartono MPD, dan semua Bapak Ibu guru dan karyawan yang selama ini sudah banyak mendukung kegiatan-kegiatan SMK Negeri 11 Malang sampai saya tugas per 1 April tahun 2020. Selamat dan semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas kepada Bapak Sudijana SPP sebagai PLT SMK Negeri 11 Malang. Oleh karena itu, ingin saya sampaikan, saya laporkan kepada Kepala Cabang Dinas dan Bapak Ketua Komite SMK 11 Malang. Yang pertama, SMK Negeri 11 Malang telah diberi kepercayaan oleh pemerintah dengan ditetapkannya sebagai SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2022 sampai periode 2024. Dan pada saat ini melalui program SMKPK ada 10 siswa yang mengikuti internasional program Ausbildung Jerman. Yang kedua, pada awal tahun 2024, SMK Negeri 11 Malang mengembangkan program EVA
untuk kompetensi keahlian layanan penunjang keperawatan dan caregiving, yaitu berupa Umi Daycare yang ada di depan sebelah timur. Insya Allah Umi Daycare ini adalah tempat penitipan balita yang mempunyai masa depan di dalam mendukung kegiatan BLD di SMK Negeri 11. Rata-rata saat ini ada 10 balita yang dititipkan di Umi Daycare SMK Negeri 11. Yang ketiga, dalam progres pengembangan ada gedung yang di sebelah kanan atau di sebelah gerbang utama yang semula kita rencanakan sebagai kerjasama dengan supermarket dari Pasuruan, tetapi ada penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu kita kembangkan gedung yang ada di kanan sebelah barat itu menjadi studio yang kita namakan dengan Tutor Studio, yang semula kita namakan Hybrid Studio untuk program keahlian RPL, DKP, Sijar, animasi. Di Tutor Studio rencananya dengan layanan self foto, kemudian aplikasi, desain produk, logo, produk animasi, dan lain-lain produk digital. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu manajemen dan BLUD untuk segera diselesaikan paten logo, merek bisnis, website, desain interior, dan lain-lain. Yang keempat, pengembangan atau perluasan masjid 2 lantai di sebelah belakang dari gedung utama itu seluas sekitar 400 meter persegi, lantai 2. Dan alhamdulillah sekarang pengerjaannya sekitar 90%, dan ada tower untuk duduk juga kita bangun di sana. Saya sangat berterima kasih karena gedung ini didanai oleh Bapak Ibu guru dan karyawan. Dan hanya sedikit sumbangan biasanya dari OSIS yang berkeliling setiap hari Jumat itu bisa menutup sebagian biaya tukang. Dan sekarang tinggal penyelesaian finishing. Kalau tackle sudah mencukupi, tinggal finishing luar dan pemasangan tackle di lantai 2. Yang kelima, pembangunan gerbang depan sudah kita saksikan bersama, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Irawan yang sudah membantu kita di dalam pembangunan gerbang. Mudah-mudahan siswa yang keluar masuk gerbang itu akan jadi simbol kesuksesan bagi siswa-siswa kita. Yang keenam, berbagai prestasi dari siswa-siswi SMK Negeri 11 telah diraih baik di tingkat kota dan provinsi, dan sebagian alumni sudah diterima di berbagai studi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk tahun ini kita dipercaya sebagai tuan rumah LKS Dikmen tingkat Provinsi Jawa Timur untuk bidang lomba cat building dan wall and floor tiling. Dan anak-anak kita yang mengikuti LKS tingkat provinsi di bidang wall and floor tiling dan cat building, mohon doa restunya semoga anak-anak kami bisa sukses di tingkat provinsi. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam suasana Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, kali ini izinkan kami keluarga besar SMK Negeri 11 Malang mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
wa ja'alana Allah wa iyyakum minal ajidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Ibu bapak yang berbahagia, ada pesan khusus bila mana kita membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sesuai dengan ayat yang saya bacakan di atas, saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah kisah. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pada tahun 1942, ada seorang karyawan yang bernama Nicholas Sisman yang bekerja di pengawetan daging. Dia masuk ke ruangan, kemudian di sore hari setelah semuanya pulang, dia terkunci di dalam gedung pengawetan daging tersebut. Ternyata ia terjebak dalam ruang itu, dan yang terjadi adalah beliau menjadi tegang, menjadi panik. Apa yang dipikirkan adalah nasibnya adalah sebuah kematian. Dia menggedor pintu, tidak ada yang membuka karena semuanya sudah pulang. Sehingga dia menulis sebuah pesan terakhir untuk istrinya. Dan dia berpikir bahwa dia akan mati. Pesannya seperti ini. Istriku, darah di sini sangat dingin sekali. Darahku terasa membeku. Dan mungkin besok pagi kamu melihatku sudah mati membeku. Aku hanya berpesan padamu, titip anak-anakku. Dan ingat, aku mencintaimu. Di dalam ketegangan yang sangat tinggi, yang sangat memuncak, Nicholas Sisman masih meneruskan pesannya. Istriku, jika engkau menjadi janda, berhati-hatilah dalam bergaul, apalagi bila bergaul dengan laki-laki, terutama dengan BTK dari SMK Negeri. Hati-hatilah jika dekat dengan Pak Heru dan Pak Jono yang ada di belakang beliau. Beliau berdua itu suka sekali sama janda. Tapi tidak masalah jika ada dekat dengan Pak Nur Sumarso. Mana Pak Nur Sumarso? Beliau tidak begitu membahayakan karena saat ini ada PDKT dengan pegawai PDK yang ada di depan. Informasi update dulu. Paginya ketika ruangan dibuka, Nicholas Sisman benar-benar sudah meninggal dunia. Para ahli masuk ke ruangan tersebut, ternyata udara normal. Oksigen mengalir dengan baik. Lalu apa yang menjadikan Nicholas menjadi meninggal? Apakah karena kedinginan ataukah karena mentalnya yang jatuh? Bapak Ibu yang saya hormati, kegelisahan adalah separuh dari penyakit. Siapa di sini yang gelisah? Bu Yuda, gelisah? Saya tinggal. Boten ya? Ada lagi Bu Anu. Dia sudah punya suami, tidak mungkin. Ketenangan adalah separuh dari obat
dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Hal ini tertuang di dalam bukunya dari Mahaguru Kedokteran Cina, di dalam bukunya Al-Qanun Fiqh. Di antara Bapak yang merasa resah gelisah, Pak Margiono, boten? Maka panjenengan yang terkena kegelisahan, ada semacam kepanikan, itu adalah separuh dari penyakit. Yang jadi masalah adalah kita itu ada peran ganda. Yang pertama sebagai orang tua di rumah, yang kedua sebagai pendidik di SMK Negeri 11. Apabila Bapak Ibu sakit, mempunyai efek domino terhadap keluarga kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang termaktub di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi selalu tentram. Jadi apabila Bapak Ibu gelisah resah, maka kembalilah kepada Allah. Banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Ini terselip sedikit ceramah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di samping kita berusaha agar selalu sehat secara mental, kita juga perlu untuk sehat secara fisik. Apalagi kalau umurnya setua saya, umurnya sudah 60, sebetulnya 61 tahun, karena ijazah yang berbeda. Mohon Bapak Ibu bisa menjaga pola makan, hindari terlalu banyak konsumsi gula, karena hasil riset yang saya baca itu di berbagai jurnal ada efek samping dari konsumsi gula yang berlebihan. Kita cukup konsumsi gula dari buah atau dari sayur, karena pengaruh dari efek dari gula itu bisa ke obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, kognisi, dan suasana. Dan perlu panjenengan menghindari ultra processed food seperti nugget, sosis, dan seterusnya, karena ini mempunyai efek yang sama. Di samping itu kita perlu berolahraga secara teratur agar kalau sudah setua saya harus banyak squat. Jadi berdiri terus jongkok agar kaki kita itu menjadi kuat. Kalau kaki kuat, otot paha ini kuat, maka tulang kita kuat, kemudian betis kita juga akan kuat. Karena betis yang kuat itu akan berpengaruh terhadap sirkulasi darah yang ada. Jadi betis itu adalah jantung kedua setelah jantung yang ada di sini. Oleh karena itu, saya mohon, itu utama ke saya, karena kita harus rajin olahraga, mengatur pola makan, bisa memanage stres agar kita bisa berkontribusi, bisa mendampingi anak-anak kita sehingga sukses semuanya. Demikian ceramah singkat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara sertijab diteruskan dengan serah terima dokumen sekolah oleh Kepala Sekolah Lama ke PLT Kepala Sekolah Baru, disaksikan oleh Kepala Cabang Dinas dan Pengawas Pembina.
surat yang tadi dikatakan Bapak ya. Dan kalau kami nanti berguru lagi ke Pak Hari terkait dengan apa yang harus kami lakukan dan kami kembangkan di sekolah ini, mohon juga bisa ditanya Pak ya. Karena mohon terus terang ketika kemarin saya menerima SK dari Pak Denny, saya baru komunikasi dengan Pak Lu melalui apa ya, terkait dengan kegiatan Pak Hari ini belum secara detail menceritakan tentang apa yang sudah dan akan dilakukan oleh kepala sekolah di SMK Negeri 11 ini. Dan Bapak Ibu, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya karena sekolah ini bukan hanya oleh kepala sekolahnya, tetapi oleh semua pihak yang terkait lembaga ini, yang utama adalah para guru dan tenaga kependidikan dalam bagaimana kita melayani warga sekolah dengan baik, dengan sepenuh hati, karena anak-anak kita dititipkan oleh orang tua mereka ke sekolah ini adalah mereka akan jadi anak yang berilmu, bisa nanti menggapai apa yang dicita-citakan oleh anak dan juga orang tua mereka. Jadi itulah amanah bagi kita semuanya, bagaimana kita nanti mengelola mendidik anak sampai mereka lulus selama 3 tahun di sekolah. Ada yang 4 tahun Pak? Ada yang 4 tahun dan yang 3 tahun lulus tepat pada waktunya, yang 4 tahun juga demikian juga. Dan ini adalah SMK. SMK itu sebagian anak-anak kita setelah lulus itu harapan dari orang tua adalah bekerja, sehingga kita juga harus memasarkan mereka karena produk sekolah itu ya alumni atau lulusan. Jadi tugas kita bersama untuk membawa mereka menuju cita-citanya yang melanjutkan. Alhamdulillah juga banyak yang sudah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi kemarin, ada juga yang sudah diterima di tempat kerja. Kami yakin dari Bapak Humas maupun BKKS 11 dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memasarkan anak-anak kita yang sebentar lagi mereka juga akan meninggalkan kita semua untuk menggapai cita-cita. Dan saya tidak ingin cerita seperti Pak Hari, mungkin tidak banyak yang perlu sampaikan saat ini karena juga sudah sore. Di antara Bapak pasti sudah seringkali melihat ini waktunya presensi pulang, mohon maaf. Jadi waktunya tidak mudah sebentar ya. Jadi saya tidak berlama-lama, mungkin nanti kita pada pertemuan yang berikutnya kita bisa sharing bersama. Di kami menerima amanah sebagai PLT Kepala SMK 11, tentunya ini harus dijalankan dengan sepenuh hati, dan kami ada 2 lembaga, tentunya kami juga akan berbagi waktu. Mohon keikhlasannya teman-teman K7 untuk kami berbagi dengan SMK 11. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh ya, jadi kalau dari SMK 7 ke sini kalau lancar 5 menit mungkin nyampe, tergantung supirnya siapa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa kita baik, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan sama-sama menjalankan tugas kita. Karena hari ini kita sudah mulai dengan tugas kita setelah libur sekian lama pada raya. Jadi ini senyapkan masih suasana Syawal. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kami secara pribadi, lembaga dan juga keluarga ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga punya tetangga yang kebetulan di sini, karena sangat sama-sama sibuknya, baru ketemu tadi pagi di lobi gitu ya. Dan tetangga dengan saya itu selisih 1 rumah, tapi di rumah juga jarang ketemu karena sama-sama ada berangkatnya pagi, pulangnya sore, dan dia juga harus pulang kampung. Saya juga pulang kampung baru kemarin. Tadi sempat ketemu Pak, saya mau ke rumah tapi di rumah masih ramai, banyak tamu katanya, sehingga belum sempat ketemu. Terkadang jarak itu kan, tapi ya seperti itu, kesibukan masing-masing. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala berkenan selama ini, selama Bapak Ibu mengenal saya, karena juga belum banyak yang saya kenal di antara Bapak semuanya. Tadi ada yang sudah datang menjemput saya di SMK 7, Pak Hendri, mana Pak?
Oh, ya. Saya sudah datang Pak Indri sekarang. Tadi masih tetap dan jam 10. Ya, kebetulan Pak Indri itu mantan guru SMK 7 dan nanti ada kegiatan halal bihalal seperti juga hadir. Bukan menjemput saya, memberitahu kalau nanti jam 2 ada acara di SMK 7. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami sudah mohon bimbingan dari Dewi, kami bisa kemudian bisa melaksanakan amanah dengan baik dan tentunya yang paling penting adalah dukungan dari Bapak guru dan tenaga pendidikan semuanya untuk bersama-sama membangun SMK 11 menyelesaikan program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari yang selesai, yang sudah segera selesai, bagi gerbangnya sudah dibangun oleh Mas Chandra, masjidnya sudah mau selesai, katanya mungkin bisa dipenuhi mungkin ya seperti di SMK. Terima kasih kemarin juga ada bantuan budget untuk ya, mudah-mudahan program berkah untuk kita semuanya dan itu selama digunakan aktivitas mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada yang memberikan sedekah. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Subijana SPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang kepada Ibu Dr. Haja Hastini Ratna Dewi MPD. Dengan hormat kami silakan. Dan ini apa ya? Masih ada bisa bukan lagi sambutannya, tapi ini bukan lomba pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sudah minta double take, nggak apa-apa. Kelihatan kan wajah saya, geser ke sana, geser ke sini, saya kita settingnya. Baik, yang terhormat, saya urutkan dari ini. Pak Suhari selaku Kepala SMK Negeri 11 periode 2021 hingga 31 Maret 2025. Yang terhormat Pak Subijana selaku PLT Kepala SMKN Negeri 11 Malang. 11 saya tadi 7 ya Ibu ya Pak ya. Maaf ya, fokusnya sudah mulai hilang. Yang kami hormati juga tim dari Cabang Dinas, Bapak Kasubag TU, Kasih SMK, Agasi SMA, tim kepegawaian, tim aset, dan tim dokumenter. Yang terhormat Ketua MKKS SMK, Dr. Hari Mulyono. Yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 11, Prof. Purnomo. Bahagia sekali bertemu penjenengan Prof. Penjenengan promotor saya. Salam hormat saya Prof. Matur nuwun. Berkat bimbingan penjenengan, disertasi saya bisa lebih cepat selesai. Saya bisa lulus di awal. Matur nuwun Prof. Purnomo. Dan juga Bapak Sekretaris Komite. Yang terhormat Pengawas SMK Negeri 11, Bapak Thomas. Yang saya hormati Ibu-ibu Dharmawati, Dharma Wanita, pendamping-pendamping dari Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormat segenap GTK dari SMK Negeri 7, dan pendampingnya Pak Subijana. Yang terhormat Gus Muhammad Chandra selaku Mitra Industri SMK maupun SMA di wilayah Kota Malang. Dan yang saya hormati sebagai segenap GTK SMK Negeri 11 yang auranya terlihat luar biasa. Sampai sore hari pasti semangat semuanya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, tentu yang pertama kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridhonya, atas sifatnya, sampai siang hari ini kita masih tetap bisa sehat, kita merasakan berbagai
nikmat, termasuk nikmat kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang mendukung program pemerintah, yaitu program efisiensi dan efektivitas. Kegiatan ini kalau saya rasakan ada 4 poin yang bisa termaktub. Yang pertama, kita di sini dalam rangka silaturahmi dan halal. Jam ya ini ya, di sini nggak hujan kok ya, tenang saja ya. Oke. Yang kedua, di sini juga kita sertijab serah terima jabatan dari definitif SMK 11, Kepala SMK 11 ke PLT. Juga di sini dilaksanakan kegiatan pisang sambut. Setelah ini kan panjenengan sudah ya purna ya. Baik, kata ya. Kangen Pak Hari, nanti kayak gitu tinggal gitu ya. Dan kita menyambut kepala sekolah yang baru, kata Pak Supri Jana, selaku PLT ini. Ada 4 kegiatan yang sekaligus bisa kita nikmati di acara ini dan itu pantas kita syukuri. Hal yang kedua, Ibu Bapak, dalam rangka Idul Fitri, hari raya yang suci, tentu hati kita juga harus suci, yaitu dengan cara kita mohon maaf dan memaafkan, termasuk pada diri saya, dengan segala kerendahan hati, baik secara pribadi maupun secara kedinasan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Saya mohon maaf atas segala salah hilaf, tutur kata, sikap maupun perbuatan selama kita berinteraksi. Makan kupat diparingi yujuminten, sedaya lepat nyuwun agunging pangapunten. Baik, hal yang ketiga saya khususkan, saya matur ke Pak Suhari. Gajah mati meninggalkan daging. Pak Suhari Purna meninggalkan banyak karya. Untuk itu, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Suhari yang telah berdedikasi kerja dengan sangat baik. Baik di SMK 11 maupun di SMK-SMK sebelumnya, Pak Hari berkarir. Banyak sekali karya-karya beliau yang harus kita tingkatkan prestasinya. Tadi cukup banyak disebutkan, mulai dari fisik gedung, program-program, dan sebagainya. Tak mungkin semuanya itu bisa terwujud tanpa inisiasi cerdas dari ide-ide beliau. Sekali lagi Pak Suhari, atas nama pribadi maupun atas nama Kepala Cabang Dinas, mengucapkan terima kasih atas kerjasama baik selama ini. Dan kiranya kami belum bisa melakukan pelayanan secara maksimal, tentu kami mohon dimaafkan. Hal yang keempat, untuk Bapak Supri Jana selaku penerusnya PLT di SMK 11, saya mengamanahkan agar panjenengan bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, secara proporsional. Karena panjenengan bertugas definitif di SMK Negeri 7, maka jangan kemudian dibuat adil seperti Mbok Nom dan Mbok Tuek. Jangan seperti itu, ya kan ya? Tapi ini adalah lembaga, membuat jenengan adil, tapi harus tetap diperhatikan urgensinya. Ketika di sini membutuhkan penjenengan secara kebijakan ataupun secara arahan, maka jenengan juga harus segera ke sini. Meskipun baru kemarin datang ke sini, sebetulnya hari ini datangnya ke SMK 7. Namun ketika di sini ada hal yang lebih penting, jenengan tetap harus ke sini. Jangan dijatah-jatah. Jatah sana hari Senin, jatah sini hari Selasa.
bolehlah dibuat seperti itu, namun sekali lagi basisnya adalah urgensi. Ngaten nggih Pak Pri? Oke. Bu Pri, yo tolong ya, Pak Pri kalau nanti waktu untuk keluarga berkurang, ngaten, karena sekarang ini fokusnya bertambah. Jadi nanti ada 3 fokus nih, keluarga, SMK 7 dan SMK 11. Mohon dimaklumi dan didukung nih, Bu Pri ya. Matur nuwun. Dan yang terakhir kepada segenap GTK SMK Negeri 11. Saya tahu sekali GTK di sini sangat solid dan kompak. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan memang seharusnya lah seperti itu. Peribahasa umum mengatakan kepala sekolah itu seperti orang kos, bisa berpindah-pindah kapan saja. Namun penjenengan adalah pemilik dari rumah kos-kosan itu. Maka yang harus hormati, yang harus tetap eksis, ya penjenengan-penjenengan ini dengan cara kompak dan solid serta berkinerja sebaik-baiknya. Kepala sekolah kapanpun bisa berganti-ganti. Jadi jangan sampai penjenengan nanti terpengaruh dengan pergantian pimpinan. Tetap jaga kekompakan, bekerjalah dengan cerdas, bekerjalah dengan ikhlas, dan bekerja dengan tuntas. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kiranya ada salah ulang tutur kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, monggo kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Setelah ini kami undang dengan hormat Bapak Suhari untuk berkenan maju ke depan menerima tali asli. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, Ibu Dr. Hajah Hastini Ratnadewi MPD, mohon berkenan untuk menyampaikan tali asli. Suhari mohon tetap berkenan untuk berada di depan. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Alwan, mohon berkenan untuk menyampaikan tali asli. Bu Eli selaku Ketua Dharma Wanita, monggo bisa mendampingi Pak Suhari. Monggo bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan tali asli, kami persilahkan untuk maju ke depan. Pak Suhari monggo tetap berkenan untuk berada di depan. Bu Eli mohon untuk mendampingi Pak Suhari.
Kita maksudnya masih ada lagi, ternyata masih banyak tidak untuk Alhamdulillah. Sanggup kita sudahi. Mohon izin, kalau tadi dari teman-teman ada tali asih, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit pantun kepada Pak Sihan. Sore-sore ada acara silaturahmi. Jangan lupa untuk makan dahulu. Terima kasih atas dedikasi Pak Sihan. Semoga sehat dan ingatlah kami selalu. Baik, acara selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Eli Sunarsi untuk maju ke depan untuk menerima tali asih. Kepada Ibu Yuyut Setiorini SPD mohon berkenan untuk menyampaikan tali asih. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung.
Kami persilahkan untuk memasuki sesi halal bihalal dan ramah tamah sebagai simbol saling memaafkan dan mempererat kebersamaan kita. Mohon agar Bapak Ibu berkenan untuk berdiri dan maju ke depan secara bergantian agar proses salam-salaman berjalan dengan lancar. Setelah sesi salam-salaman, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan bisa menuju ke ruang A9 di lantai 1. Selamat menikmati waktu santai dan bincang bersama di sesi ramah tamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada dua tempat yang atas ya. Yang dokumentasi di atas ya. Dokumentasikan kan? يا حي يا شفيع يا Monggo Bapak Ibu. والسلام عليك
Udah kuat. Tapi dia record kok.